Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani Minasan belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke Minasan, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar nama-nama musim ya di Jepang ya. Di Jepang kan ada 4 musim ya. Nah, itu disebut dengan shiki ya. Nah, ada musim apa aja? Masih ingat? Yang pertama ada musim semi, bahasa Jepangnya haru, musim panas natsu, musim gugur aki, musim dingin fuyu. Ya, itu untuk nama-nama musim di Jepang. Kalau di Indonesia masih ingat? Kan hanya ada musim hujan dan musim kemarau ya. Musim hujan bahasa Jepangnya adalah uki ya. Sedangkan musim kemarau bahasa Jepangnya adalah kanki. Oke ya, itu untuk pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, di pertemuan kali ini kita akan membahas pola kalimat kata kerja te arimas. Pola te arimas ini menunjukkan keadaan yang sudah terapakan gitu ya, atau yang sudah dilakukan oleh seseorang ya. Jadi fokusnya di sini adalah ada orang yang melakukan suatu kejadian gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contohnya ya. Nah, berdasarkan dari gambarnya nih ya, pola kalimatnya yaitu ada kata benda diikuti oleh partikel ga dan diakhiri dengan kata kerja te arimas. Tadi ya, artinya adalah sudah atau sudah diapakan gitu ya oleh seseorang. Ya. Contohnya di sini ada gambar jendela ya. Jendelanya sudah dalam keadaan terbuka. Ya, tapi ada orang yang membukanya gitu ya. Kita melihat ada orang yang membuka jendela tersebut gitu ya. Jadi kalau mau bilang jendelanya sudah terbuka atau jendelanya sudah dibuka ya oleh seseorang. Bahasa Jepangnya adalah jendela, yaitu mado ya. Membuka akemas ya. Jadi kalau mau bilang jendelanya sudah terbuka atau jendelanya sudah dibuka, yaitu mado ga akete arimasu. Berikutnya, untuk gambar pintu ya. Ini pintunya sudah dalam keadaan tertutup, ya kan? Sudah ditutup oleh seseorang. Ya, tadi kita melihat ada orang yang menutup pintu tersebut, gitu ya. Nah, jadi kalau mau bilang pintunya sudah tertutup atau pintunya sudah ditutup oleh seseorang, bahasa Jepangnya adalah pintu, yaitu doa, menutup shimemas. Ya, jadi kalau mau bilang pintunya sudah tertutup atau pintunya sudah ditutup ya oleh seseorang ya, bahasa Jepangnya adalah doa ga shimete arimasu. Lalu di gambar ketiga, di sini ada gambar lampu ya. Lampunya sudah dinyalakan ya oleh seseorang atau lampunya sudah nyala ya. Lampu bahasa Jepangnya adalah denki ya. Menyala bahasa Jepangnya adalah tsukemasu ya. Jadi kalau mau bilang lampunya sudah dinyalakan ya oleh seseorang ya. Bahasa Jepangnya adalah denki ga tsukete arimasu. Lanjut di gambar berikutnya itu ada gambar api. Apinya sudah mati ya atau sudah dimatikan oleh seseorang ya. Api bahasa Jepangnya adalah hi, mematikan keshimasu. Jadi kalau mau bilang apinya sudah dimatikan ya oleh seseorang. Bahasa Jepangnya adalah hi ga keshite arimasu. Dan yang terakhir itu ada gambar orang yang ceritanya sudah membuat janji ya. Membuat janji bahasa Jepangnya adalah appointo shimasu. Appointment ya, janji ya. Jadi kalau mau bilang janjinya sudah dibuatkan atau appointmentnya sudah dibuatkan ya oleh seseorang. Bahasa Jepangnya adalah appointo ga shite arimasu.
Itu minasang untuk pelajaran kita hari ini yaitu kata kerja te arimas yang menunjukkan keadaan yang sudah terapakan ya atau sudah dilakukan oleh seseorang. Fokusnya adalah ada orang yang melakukan kegiatan tersebut. Berikutnya, kalau kita sudah memahami pola kalimat te arimas tersebut, ayo kita latihan percakapan ya. Nah, percakapan di sini judulnya adalah WiFi ya. Nah, percakapannya seperti apa? Ayo kita simak ya. Dari yang pertama si A bertanya kepada si B ya. Ne, koko no WiFi wakarimasu ka? Ne, itu untuk manggil ya. Gitu ya. Koko no WiFi. WiFi di sini wakarimasu ka? Apakah kamu tahu? Gitu ya. Jadi, kalau mau bilang, kamu tahu WiFi di sini? Bahasa Jepangnya adalah ne, koko no WiFi wakarimasu ka? Kemudian dijawab oleh si B nih. Wakarimasu yo. Hai, koko de kaite arimasu yo. Wakarimasu artinya adalah tahu. Ini wakarimasu yo, tahu dong ya. Hai, koko de kaite arimasu yo. Koko de kaite arimasu artinya adalah ada tertulis di sini atau nih di sini tertulis gitu ya. Jadi kalau mau bilang tahu dong, nih ada tertulis di sini kok. Bahasa Jepangnya adalah wakarimasu yo. Hai, koko de kaite arimasu yo. Ya. Kemudian dijawab ya atau direspons oleh si A-nya lagi nih. So desu ne, arigato. Ya. So desu ne. Oh iya, ya, arigato. Terima kasih. Ya. Jadi kalau mau bilang, "Oh iya, terima kasih." Bahasa Jepangnya adalah so desu ne, arigato. Kemudian, kalau kita sudah memahami percakapan tadi, ayo seperti biasa ya, mari kita latihan percakapan ya. Latihan percakapan ini terdiri dari dua part. Part pertama saya sebagai A, Minasang sebagai B, atau saya yang bertanya, Minasang yang jawab ya. Dan part kedua dibalik, Minasang sebagai A atau yang bertanya dan saya sebagai B ya, atau yang menjawab ya. Kita bisa mulai. Pendek ya percakapan ya, gampang kan ya? Coba ya. Ayo kita coba dari saya dulu ya yang bertanya. Ne, koko no WiFi wakarimasu ka? Dozo, silakan dijawab ya. So desu ne, arigato. Oke, hai, bagus. Kemudian dibalik ya. Binasang sebagai A yang bertanya, saya sebagai B yang menjawab. Kita coba ya. Tadi pertanyaannya adalah, kamu tahu WiFi di sini? Tuh, bahasa Jepangnya bagaimana? Masih ingat? Dozo, silakan diucapkan ya. Wakarimasu yo. Hai, koko de kaite arimasu yo. Dozo. Oke, bagus. Itu ya untuk percakapan kita kali ini ya. Dan terakhir masih dengan latihan percakapan tapi kali ini dengan visual gambar komiknya ya. Nah, di suatu kafe, nah kafenya namanya adalah Tanoshi Cafe ya. Ada Tono dan Tini ya. Si Tono bertanya kepada Tini ya tentang WiFi di kafe tersebut ya. Tadi, kamu tahu WiFi di sini? Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan disebutkan ya. Oke, bagus. Koko no WiFi, wakarimasu ka? Oke. Kemudian dijawab oleh si Tini nih. Tahu dong. Nih, ada tertulis di sini kok. Tuh. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Wakarimasu yo. Hai, koko de kaite arimasu yo. Oke. Dan kemudian direspon sama si Tono ya. Oh iya, terima kasih. Tadi kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasang? Dozo, silakan ucapkan ya. Oke, bagus. So desu ne, arigato. Oke. Dan kemudian Tini pun menjawab ya, iya sama-sama. Nah, dan kemudian Tono pun langsung gercep ya, begitu mengetahui WiFi dari kafe tersebut langsung digunakan dan TikTokan. Tuh. Jadi si Tini mengatakan, Tono kamu seriusan main TikTok di kafe? Tidak ada malu-malunya ya? Ya namanya juga Tono ya.
Oke, minasang, itu untuk percakapan kita kali ini yang judulnya WiFi dan tadi kita juga sudah belajar pola kalimatnya yaitu kata kerja te arimas. Menunjukkan keadaan yang sudah terapakan atau keadaan yang sudah dilakukan oleh seseorang. Oke, ya. Kalau misalnya minasang ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya ya, minasang. Kyou wa otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.